Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, salam sehat untuk kita semuanya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal uji kompetensi keahlian untuk tahun 2022 pada kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas soal perjalanan dinas pimpinan. Nah, silakan disimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk yang belum subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Selamat belajar. Soal yang akan kita pakai adalah tahun pelajaran 2017-2018. Tapi meskipun demikian, soal ini bisa kita gunakan sebagai bahan latihan agar nanti pada saat kita mengerjakan, kita betul-betul sudah siap dengan soal baik yang sama ataupun yang berbeda. Baik, kita mulai dari petunjuk ya. Untuk soal ujian praktek kejuruan ini, kompetensi keahlian administrasi perkantoran ya. Bentuk soalnya adalah penugasan perorangan. Petunjuknya, Anda adalah sekretaris kantor PT Karya Utama Abadi, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang mesin-mesin kantor yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, nomor, dan seterusnya. Nah, ini ya, semacam ini. Pimpinan Anda bernama Agus Priyanto MM, yang menjabat sebagai Direktur Utama. Nah, ini harus kalian pahami bahwa kalian adalah sekretaris di PT Karya Utama Abadi. Baik, berikutnya, dokumen soal ujian praktek ini terdiri dari 9 pekerjaan, ya. Ada 9 pekerjaan seperti ini. Nah, sekarang yang akan kita kerjakan sesuai dengan materi pembelajaran kita kali ini, yaitu perjalanan bisnis. Maka kita akan mengerjakan soal yang ke-7, mengelola perjalanan bisnis. Ya, kemampuan yang diuji adalah menyusun agenda kerja pimpinan atau perjalanan dinas pimpinan. Nah, sekarang mari kita lihat soal mengelola perjalanan bisnis. Ini sebagai berikut. Nah, ini tugas 7, menangani perjalanan bisnis. Kita lihat petunjuknya. Anda diminta untuk membuatkan daftar perjalanan bisnis pimpinan dengan data informasi yang telah tersedia. Susunlah data-data dan informasi tersebut sehingga memudahkan pimpinan Anda untuk melakukan kegiatan. Ketik dengan menggunakan aplikasi MS Word atau MS Excel. Nah, alat dan bahannya adalah komputer, kertas HVS, stapler dan staples, kalender meja, dan ATK. Nah, sekarang kita coba lihat soal yang akan dikerjakan. Nah, ini hasil yang diharapkan, sebentar ya. Hasil yang diharapkan adalah daftar perjalanan bisnis pimpinan tersusun dengan benar, jelas, informatif, dan lengkap. Baik, sekarang kita lihat soalnya. Pimpinan Anda akan mengadakan perjalanan bisnis ke Denpasar dari tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 12 Maret 2018. Berangkat dari Bandung tanggal 9 Maret 2018 dengan penerbangan Lion 804 pukul 6.05 AM dan rencana kembali ke Bandung pada tanggal 12 Maret 2018 dengan penerbangan Garuda Indonesia 340 pukul 2.20 PM. Ada perbedaan waktu 1 jam antara Bandung dan Denpasar. Kegiatan perjalanan adalah sebagai berikut. Nah, ada kegiatan perjalanan tersebut ya, kita bisa lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 sampai 9 di sini ya. Nah, ini yang akan kita kerjakan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal perjalanan bisnis ini ya. Namun sebelumnya, kita akan menyiapkan terlebih dahulu format untuk perjalanan bisnis pimpinan ini. Di halaman bagian bawah, nah ini sudah ada lembar jawaban untuk kita kerjakan. Tapi karena kita mengerjakannya tidak manual atau mengerjakan dengan menggunakan komputer,
tadi disebutkan di dalam soal bahwa kita akan mengerjakan soal ini dengan menggunakan MS Word ataupun Excel. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ini dengan MS Word. Maka kita akan coba buka dokumen baru, ya. Kita akan kerjakan di sini. Nah, ini lembar kerja yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal perjalanan bisnis tadi. Kita akan setting terlebih dahulu lembar kerja ini menggunakan kertas dengan ukuran A4. Nah, kita pakai A4. Kemudian diperhatikan di sini spasinya up to before-nya kita pakai 0. Seperti ini. Kemudian untuk hurufnya kita pakai Times New Roman dan ukuran 12. Nah, seperti ini kita sudah siap. Kita mulai dengan membuat kop terlebih dahulu. Kop untuk lembaran ini. Kita lihat soalnya di sini. Nah, ini pada petunjuk yang ada di sini disebutkan Anda adalah sekretaris PT Karya Abadi Utama. Nah, ini berarti PT Karya Abadi Utama. Nah, ini akan kita ketikkan di kop surat atau kop lembar tadi ya. Ini akan saya copy paste saja ya, mengerjakannya. Misalnya seperti ini. Ini saya akan buat kapital ya, pakai huruf kapital. Seperti ini. Nah, kemudian ini akan saya buat baris keduanya yaitu identitas jalan, nama gedung, dan seterusnya. Nah, di sini sudah ada Jalan Soekarno-Hatta dan seterusnya. Saya akan copy paste saja supaya cepat ya. Saya letakkan di sini. Nah, saya copy pastekan pakai ini. Untuk nama lembaga, ini bisa kita perbesar. Ini tadi pakai Times New Roman, pakai 12. Sekarang kita perbesar. Misalnya pakai 16 seperti ini. Kemudian untuk yang nama jalan dan seterusnya ini sudah 12. Kita akan atur seperti ini. Kemudian websitenya seperti ini. Selanjutnya kop surat ini akan kita buat centering saja untuk gampangnya ya. Nah, seperti ini. Dan berikutnya kita enter, kita beri garis pembatas. Untuk garis pembatasnya kita gunakan insert, kemudian pakai shape, garis lurus. Kita tarik dari sini ke sini. Nah, seperti ini. Kita bisa pertebal garis ini menggunakan edge yang ada di sini. Kita bisa gunakan ini. Seperti ini. Nah, setelah kita selesai membuat kop surat, selanjutnya kita akan menuliskan judul dari format yang akan kita buat ini. Nah, kita kembali lagi pada lembar soal yang tadi ya. Nah, ini jadwal perjalanan bisnis pimpinan. Nah, ini adalah judulnya. Ini kita akan copy paste saja semuanya ya. Saya akan copy pastekan saja seperti ini. Kita pindah ke format yang akan kita kerjakan. Kita kopikan di sini ya. Nah, ini sudah jadi format yang akan kita gunakan. Saya perkecil biar kelihatan nampak. Nah, ini format yang akan kita gunakan untuk menyusun jadwal perjalanan bisnis pimpinan atau perjalanan dinas pimpinan. Ini bisa kita ganti perjalanan dinas pimpinan. Nah, seperti ini. Kita boleh ini pertebal. Ya. Kemudian pakai Times New Roman. Nah, seperti ini. 12 ya, tapi karena ini judul, kita boleh pakai 14. Baik, kita lanjutkan. Saya akan perbesar lagi. Seperti ini. Kolom untuk jadwal yang akan kita gunakan terdiri dari nomor, hari, tanggal, waktu, kegiatan, tempat, dan keterangan. Oke. Baik. Kita akan lanjutkan dengan mengisi sekarang.
Untuk nomor, kita akan isikan nomor. Untuk membuat nomor di sini, kita bisa menggunakan fitur yang ada di atas sini, numbering ya. Kita bisa menggunakan create number list. Nah, jadi kita tidak usah mengetik lagi. Kita bisa gunakan yang ada di sini. Sebelumnya kita akan blok ini terlebih dahulu. Kita blok, kemudian kita akan berikan nomor di sini. Seperti ini. Sudah jadi nomor, otomatis dia akan tercetak sendiri. Baik, untuk selanjutnya untuk kolom kedua, hari dan tanggal, berarti kita melihat pada soal. Nah, ini soalnya kita akan mulai lagi dari membaca soal ya. Pimpinan Anda akan mengadakan perjalanan bisnis ke Denpasar dari tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 12 Maret 2018. Berangkat dari Bandung tanggal 9 Maret 2018. Berangkat ya, berarti dimulai dari tanggal 9. Nah, ini saya akan copy paste saja biar cepat. Ya. Nah, seperti ini. Kita akan tuliskan 9 Maret 2018. Untuk hari pada tanggal ini, kita melihat pada kalender, ya, kalender meja. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk kalendernya ya, kalender meja. Tanggal 9 tadi ya, tanggal 9 itu adalah hari Jumat. Ya, kita akan isikan di sini tanggal 9 adalah hari Jumat. Oh, mana seperti ini. Nah, ini karena tidak cukup, ini kita coba ganti, ini kita blok kembali semuanya. Kita buat, nah, kita perkecil. Kita ini pakai Times New Roman tadi ya. Seperti ini. Kita perkecil karena tempatnya kolomnya kecil, kita perkecil pakai 10. Nah, jadi seperti ini. Ini juga saya buat 10 juga sama. Nah, seperti ini. Baik, semuanya bisa diperhatikan di ini hari tanggal Jumat 9 Maret 2018. Kemudian waktunya kita kembali lagi pada soal ya. Nah, ini waktu penerbangan Lion 804 pukul 6.205 AM. Sekarang berarti 6.05 AM ini akan kita ketik di kolom waktu. Ini diketik saja ya kalian. Nah, seperti ini. 6.205. Atau ini bisa kita tambahkan 0. Nah, seperti ini. Baik. Berikutnya kegiatan. Kembali lagi pada soal. Adalah pemberangkatan atau di sini berangkat ya, atau pemberangkatan dengan menggunakan penerbangan Lion 804. Ini kita copy paste saja. Di sini ya, kita letakkan di keterangan. Ini kegiatan berangkat ke Denpasar dengan penerbangan Lion 804. Nah, seperti ini. Ya. Ini saya blok dulu. Pakai ini. Ini ya. Ini saya hapus. Kemudian untuk tempat ini adalah Bandung tadi ya. Jadi pemberangkatannya dari Bandung. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk yang baris pertama. Kemudian yang kedua, kita kali ke soal. Nah, tadi untuk yang baris pertama sudah kita isikan kegiatan pemberangkatan. Untuk kegiatan berikutnya, karena di sini ada kalimat berikutnya rencana kembali ke Bandung, maka ini tidak kita ketikkan dulu, kita akan letakkan ini nanti di akhir, di bawah, paling bawah ya. Kita lanjut ke soal. Tanggal 9 Maret 2018, check-in Hotel Mercure Kute pukul 08. Nah, tanggal 9 Maret
pukul 8. Berarti kita akan ketikkan pukul 8. Tanggalnya masih sama, tanggal 9. Nah, sekarang di kolom waktu akan kita ketikkan 08.00. Seperti ini ya. Untuk hari dan tanggal ini boleh ditulis, boleh tidak, karena ini harinya sama ya. Kemudian pada kolom kegiatan, ini kita lihat lagi di soal, kalian betul-betul harus teliti ya. Ini check-in Hotel Mercure Kuta. Nah, ini kita ketikkan. Nah, sini saya coba saya copy paste saja. Kemudian kita masukkan di kolom kegiatan. Seperti ini. Nah, check-in Hotel Mercure Kuta. Kemudian untuk kolom tempat ini kita bisa tuliskan Hotel Mercury Kuta. Kita bisa copy paste lagi di sini. Dan pasar. Ini kurang lebar ya. Nah, seperti ini. Dan pasar, oke. Nah, untuk kolom keterangan kita kosongi saja. Kemudian berikutnya yang ketiga, kita lihat lagi ke dalam soal. Tanggal 9 jam 8. Di nomor 2, nah kalau ini sudah kita kerjakan, ya, soal nomor 1 sudah kita kerjakan, kita beri tanda bahwa ini sudah selesai kita kerjakan. Kita beri tanda ya. Misalnya saya coba kasih tanda di sini. Misalnya pakai ini saja. Nah, misalnya ini sudah selesai dikerjakan. Nah, kemudian yang nomor 2, pukul 10 kunjungan ke kantor cabang PT Karya Utama Abadi, Jalan Untung Suropati nomor 107 dan Pasar Bali. Baik, nah ini tanggalnya juga masih sama. Kalau kita lihat sampai ke bawah, berarti sampai nomor 4. Ini tanggalnya masih sama, tanggal 9. Ini pukul 10. Kunjungan ke kantor cabang PT Karya Utama Abadi. Nah, berarti pukul 10 ya. Ini akan kita ketikkan pukul 10. Kita kembali ke sini 10. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian kegiatannya adalah, kita lihat lagi, kunjungan ke kantor cabang. Ya. Ini kita kopikan langsung di sini. Seperti ini. Kunjungan ke kantor cabang. Tempatnya adalah jalan, nah ini yang kalian perhatikan. Tempat, kita tuliskan di sini. Kita ketik ya di sini. Nah, ini tempatnya sudah selesai kita ketikkan. Jalan Untung Suropati nomor 107 Denpasar, Bali. Nah, ini ya. Ini untuk tempat. Kemudian untuk keterangan, ini kita kosongi saja dulu. Kemudian berikutnya kita kembali ke soal. Pukul 10, berarti ini sudah selesai ya untuk yang nomor 2. Nah, karena yang nomor 2 sudah selesai, sekarang kita akan tandai, kita beri tanda bahwa ini sudah selesai. Sama seperti yang nomor 1 tadi ya. Misalnya begini. Nah, ini sudah kita tandai. Nomor 2 sudah selesai, kita lanjutkan ke yang nomor 3, makan siang bersama Mr. John Thomas, Direktur FGG Ltd. Nah, makan siang bersama. Ini tidak ada jamnya, biasanya kalau makan siang itu jam 12. Oke, kita buat di sini makan siang bersama. Kita beri rentang waktu, kalau di sini kunjungan ke kantor cabang jam 10, maka makan siangnya kira-kira jam 12 sampai jam 1 ya. Kita pasang saja atau kita tetapkan saja jam 12. Oke, kita kopikan di sini. Kita tuliskan di jadwal. Kita tulis di sini. Nah,
ini kita sudah kopikan di sini, makan siang bersama Mr. John Thomas, Direktur FJG Ltd. Nah, untuk waktu atau jamnya ini bisa kita tentukan jam 12. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk tempat, karena di sini tidak disebutkan, kita kosongi saja. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada soal. Kembali ke soal lagi. Kita akan lanjutkan. Tadi sudah kita kerjakan poin yang ketiga ini, makan siang bersama Mr. John Thomas. Ini kita lingkari tanda bahwa kita sudah mengerjakan atau memasukkan data ini ke kolom. Nah, ini kita lingkari saja. Misalnya begini. Baik, selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat, janji dengan Bapak Wayan Pratama, Marketing Manajer dan Pasar Bikor pukul 14. Nah, ini masih dengan tanggal yang sama, yaitu tanggal 9 Maret pada hari yang sama ya. Pukul 14, maka kita akan tuliskan pukul 14 di sini. Ya, kita kembali ke kolom. Sini berarti tanggal masih tetap tanggal 9, Jumat 9 Maret 2018, kemudian waktunya 14.00. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kegiatannya, yaitu janji dengan Bapak Wayan Pratama, Marketing Manajer dan Pasar. Nah, ini kita copy, kita langsung masukkan ke kolom yang ada di sini. Nah, ini sudah masuk. Ya, seperti ini. Sudah kelihatan ya. Ini kayaknya kurang besar, saya coba besarkan ya. Nah, ini lebih besar. Kelihatan ya. Ini pukul 14. Kegiatannya adalah janji dengan Bapak Wayan. Ini janji temu ya. Saya tambahkan saja. Nah, janji temu dengan Bapak Wayan Pratama, Marketing Manajer dan Pasar Bikor. Kemudian untuk tempat dan keterangan tidak ada di dalam soal, kita lewati. Kemudian kita akan lanjutkan lagi melihat ke soal. Nah, ini soalnya. Nah, janji temu dengan Bapak Wayan ini sudah selesai kita kerjakan, kita beri tanda bahwa ini sudah kita kerjakan. Baik, untuk berikutnya tadi tanggal 9. Setelah tanggal 9 adalah tanggal 10. Nah, di poin soal nomor 5 ini tanggal 11, maka kita harus mencari yang tanggal 10. Kita urut ya, harus urut tanggalnya. Tanggal 10, tanggal 11 ada di nomor 5, kemudian main golok nomor 6, main golok. Ini berarti masih ikut di tanggal 11, kemudian berikutnya di nomor 7. Nah, ini tanggal 10 ada di sini. Ini tanggal 10 ya. Kita lihat pada kalender. Ya. Nah, di sini kalender tanggal 10 adalah hari Sabtu. Maka ini kita akan tuliskan di lembar jawaban ini hari Sabtu. Tanggal 10 Maret 2018. Nah, seperti ini. Nah, ini Jumat, kemudian ini Sabtu. Berikutnya, kita akan masuk ke kolom waktu. Kembali lagi ke soal. Karena di sini tanggal 10 dimulai dari 7, angka 7 di sini ya, urutan ke-7. Kita lihat pukul 8 sampai 12. Nah, ini berarti kita akan tuliskan di kolom jam 8 sampai 12. Di sini kita akan tuliskan di sini 08.00 sampai dengan 12.00. Kemudian kegiatannya janji dengan Mr. Thomas Jules ke Dewa Jules Indonesia. Ini kita akan ketikkan di kolom kegiatan. Sini ya. Ya, kita akan ketikkan di sini. Seperti ini, ya.
Nah, ini janji dengan Mr. Thomas. Ini saya ganti aja. Ini pakai huruf besar. Janji temu. Ini saya tambahi. Janji temu dengan Mr. Thomas Jules ke Dewa Jules Indonesia. Nah, kemudian ini untuk tempat. Ini sepertinya ke Dewa ini adalah nama tempat. Jadi ini kita pindahkan ke sini saja. Kemudian untuk ke ini kita hapus. Nah, seperti ini. Tempat Dewa Jules Indonesia. Nah, ini ya. Ini yang ke-6. Kemudian berikutnya kita lihat lagi kembali ke soal. Nah, ini tanggal 10 untuk yang poin ke-7 sudah selesai kita kerjakan, kita beri tanda ya. Ini sudah kita kerjakan. Sekarang tanggal 10 kita lihat di bawahnya ada lagi mengunjungi Bali, ini tidak ada tanggalnya, berarti ini masuk ke tanggal 10 di sini. Mengunjungi Bali Art Center pukul 14 di Denpasar. Ya, berarti di jawaban sini setelah jam 12 di sini ada pukul 14. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kolom kegiatannya kita lihat kembali ke soal mengunjungi Bali Art Center Denpasar. Ya, ini kita akan ketikkan juga di kolom tadi, kolom sini ya. Nah, di sini. Nah, sini kemudian tempatnya adalah Denpasar. Nah, seperti ini. Berikutnya kita lanjutkan lagi melihat soal mengunjungi Bali. Ini sudah selesai, kita beri tanda. Nah, seperti ini sudah kita tandai. Di bawah nomor 8 ada tanggal 12. Berarti kita mencari yang tanggal 11. Nah, tadi tanggal 11 ada di atas, kita berarti ke atas. Ini ya, di poin nomor 5. Tanggal 11 Maret 2018. Kita lihat tanggal 11 Maret hari apa, kita lihat di kalender. Nah, tanggal 11 adalah hari Minggu. Ini kita akan kita ketikkan di sini ya, hari Minggu. Nah, seperti ini. Kemudian untuk waktu, kita lihat lagi ke soal. Ini tadi, jam 09 ke Singaraja janji dengan Bapak Antonius Direktur PT Jaya Putra Abadi. Ini kita langsung kopikan saja, ini jam 9 ya. Kemudian ke Singaraja. Ini kita langsung kopikan di sini. Kita kerjakan. Di sini tadi Minggu jam 9. Seperti ini. Ke Singaraja berarti Singaraja ini adalah nama tempat. Nah, kita tuliskan di kolom tempat. Kita pindahkan ke kolom tempat. Kemudian ini kita hapus. Janji kita beri tambah janji temu. Dengan Bapak Antonius, Direktur PT Cahaya Putra Abadi. Kemudian tempatnya Singaraja. Nah, seperti ini. Berikutnya di soal, kita kembali lagi ke soal. Yang ini nomor 5 sudah selesai kita tuliskan, kita beri tanda. Selesai, kita lihat di bawahnya. Nomor 6, main golf ini masih ikut ke tanggal 11. Main golf bersama Bapak Antonius pada pukul 15. Nah, ini langsung kita masukkan saja pada pukul 15 nanti. Nah, ini akan kita tuliskan di kolom kegiatan ya, pada pukul 15. Nah, di sini. Nah, kita tuliskan di sini.
ini pukul 15. Seperti ini. Berikutnya di kolom tempat, kita lihat di dalam soal untuk tempat di Nirwana Bali, Tanah Lot Kediri, Tabanan Bali. Ini ya. Ini kita langsung kerjakan di kolom tempat. Nah, di sini. Nah, di kolom tempat ya, kita langsung tuliskan di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini ya. Dan untuk keterangan kita kosongi. Nah, ini untuk hari Minggu. Kemudian berikutnya ini nampaknya kolomnya barisnya masih kurang, kita bisa tambahkan ya. Kita bisa pakai ini, insert below ke bawah. Kita pakai seperti ini. Baik, untuk selanjutnya kita kembali lagi ke soal. Nah, ini yang nomor 6 sudah kita kerjakan, kita beri tanda. Nah, seperti ini. Nanti kita sudah menyelesaikan poin 1 sampai 8. Tinggal satu poin nomor 9. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal yang tersisa, yaitu poin yang ke-9, tanggal 12 Maret 2018. Nah, tanggal 12 Maret ini akan kita ketikkan di kolom tanggal, hari, dan tanggal. Kita lihat dulu harinya hari apa, tanggal 12. Nah, tanggal 12 adalah hari Senin. Nah, berarti kita akan tuliskan di kolom hari dan tanggal ini adalah hari Senin. Kemudian tanggalnya 12 Maret 2018. Nah, ini kalau kita lihat runtut ya, ini urut tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11, dan tanggal 12. Seperti ini. Dan kita lanjutkan pada kolom waktu untuk hari Senin 12 Maret. Kita lihat di dalam soal pukul 9.00. Nah, ini ada kegiatan janji dengan Bapak Krisnaya, Direktur PT Krisna Jaya, Jalan Gunung Agung nomor 223 Denpasar, Bali. Nah, berarti ini akan kita tuliskan atau kita ketikkan di kolom kegiatan. Maksudnya jam 9 ya, pukul 9. Di sini berarti kita akan ketikkan pukul 9.00, kemudian kegiatannya janji, ini kita bisa tambahkan janji temu dengan Bapak Krisnaya, Direktur PT Krisna Agung, Jalan Gunung Agung nomor 223 Denpasar, Bali. Ini kita bisa tempatkan untuk kolom tempat, kita bisa pakai ini. Nah, ini bisa kita pindahkan ke sini. Seperti ini. Oke. Untuk keterangan kita kosongi karena tidak ada keterangan di dalam soal. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut lagi melihat ke dalam soal. Nah, kemudian ini sudah kita kerjakan dan kalimat berikutnya, dan kembali ke Bandung dengan penerbangan Garuda Indonesia pukul 2.20 PM. Janji dengan Bapak Cahya Gunawan di Sheraton Hotel Bandung pukul 18. Nah, ini berarti pada poin 9 ada 3 kegiatan. Kita akan masukkan kembali ke Bandung dengan penerbangan Garuda Indonesia pukul 2.20 PM. Di sini akan kita tuliskan 2 seperti ini. Ini 2.20 ya. Keliru ini. Ini 2.20 PM. Kemudian untuk kegiatannya kembali ke Bandung dengan penerbangan Garuda Indonesia. Seperti ini kita akan ketikkan di kolom kegiatan pukul 2.20. Kita ketik di sini. Kembali ke Bandung dengan penerbangan Garuda Indonesia. Ya, seperti ini. Ini berarti masih di Denpasar ya.
transaksi di Denpasar. Kemudian kayaknya tadi dalam soal masih ada yang harus kita masukkan ke kolom kegiatan, yaitu janji dengan Bapak Cahya Gunawan di Sheraton Hotel Bandung pukul 18. Nah, ini kita akan tambahkan lagi di kolom kegiatan. Nah, kemudian ini akan kita lanjut, kita ketikkan di kolom kegiatan. Ini nampaknya barisnya kurang ya, kita tambahkan satu baris lagi seperti ini. Kita ketikkan tadi di sini di kolom kegiatan ya, seperti ini. Kemudian janji dengan Bapak Cahya Gunawan di Sheraton Hotel. Ini di Sheraton Hotel ini kita tempatkan di tempat, kolom tempat seperti ini ya. Janji temu, kita bisa tambahkan janji temu dengan Bapak Cahya Gunawan di Sheraton Hotel Bandung. Kemudian jamnya tadi adalah jam 18. Ya, pukul 18. Kita tuliskan di sini 18. Nah, seperti ini. Jadi hari Senin 12 Maret 2018 ada 3 kegiatan. Kemudian kita lihat lagi ke dalam soal nomor 9 sudah selesai kita kerjakan semuanya, kita beri tanda selesai. Nah, berarti ini sudah selesai. Dan kita lagi lihat ke atas, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa di sini ada yang harus kita kerjakan di bagian akhir. Rencana kembali ke Bandung 12 Maret dengan penerbangan Garuda. Nah, ini sudah kita tuliskan tadi di kolom kegiatan. Nah, di sini ini. Nah, ini ya, ini sudah kita tuliskan di sini. Nah, seperti ini. Maka dengan demikian sudah selesai semua kegiatan dari perjalanan dinas pimpinan yang ada di dalam soal, sudah kita masukkan secara keseluruhan ke dalam kolom ini. Dan selanjutnya ya, pada akhir lembar ini akan kita tutup dengan tempat tanda tangan penyusun pembuat dari jadwal ini dan juga kolom tanda tangan untuk yang menyetujui. Dan ini akan kita isi dengan ini nama kota dan tanggal, karena di sini tanggal kegiatannya adalah 9 Maret, maka ini akan kita kerjakan sebelum tanggal 9. Kita bisa isikan di sini dengan tanggal 8 Maret 2018. Kita tuliskan di sini. Disusun oleh, di sini kalian ketik nama kalian sebagai peserta. Misalnya kita tuliskan seperti ini, sebagai sekretaris, ya kita anggap sebagai sekretaris. Kemudian menyetujui pimpinan, di sini direktur utama. Nah, direktur utamanya kita bisa lihat nama direkturnya pada soal. Kita kembali ke soal. Nah, di sini soal, kita kembali ke petunjuk umum di depan bagian atas. Nah, di sini nama pimpinannya adalah Agus Priyanto MM. Nah, ini kita ketikkan di sana tadi ya. Ini kita ketik di sini. Kita masukkan di sini. Nah, seperti ini. Maka selesai sudah pekerjaan kita membuat jadwal perjalanan dinas pimpinan. Nah, apabila kita sudah menyelesaikan proses pengetikan dari lembar jadwal perjalanan dinas pimpinan ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan mencetak jadwal perjalanan dinas pimpinan ini dengan cara kita lihat pada fitur di atas ya. Kita bisa terlebih dahulu print preview sini ya. Nah, seperti ini hasilnya, bisa nampak hasil akhir dari pekerjaan kita. Kemudian kita tinggal cetak dengan
menggunakan printer apa yang kita gunakan, kemudian halaman yang kita akan cetak adalah halaman 1 saja. Di sini kita tinggal klik di sini, kemudian baru kita printer. Maka nanti ini akan selesai keluar. Maka dengan demikian, maka selesailah pekerjaan kita mengerjakan kegiatan berupa jadwal perjalanan dinas pimpinan. Semoga dipahami penjelasan hari ini. Selamat menempuh ujian, sukses dan lulus semuanya. Sampai di sini maka selesailah pembelajaran kita untuk kali ini dengan pembahasan soal uji kompetensi keahlian untuk soal perjalanan dinas pimpinan. Semoga bermanfaat materi kali ini. Selamat belajar untuk kalian semuanya. Sukses. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.